Shalom Jemaat CDC, selamat datang di ibadah online service. Senang bisa berjumpa kembali bersama saudara, baik Anda yang di rumah dan dimanapun Anda berada. Kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, dan kita mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang 2021. Hari ini adalah hari ibadah tutup tahun 2021. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan anggur dan hosti. Apabila tidak ada, Anda dapat menggantikan anggur dengan sirup atau teh tawar. Untuk hosti, Anda bisa menggunakan roti tawar. Mari kita mau siapkan hati kita mau siapkan catatan kita, dan kita mau menerima pesan Tuhan di penghujung tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, tahun ini. Kami mau menerima pesan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau berkati ya Bapa, Kau kuduskan kami ya Bapa, untuk dapat mendapatkan rema-Mu ya Bapa, sehingga tahun depan tetap semangat memuliakan dan memuji nama-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, kita bersama-sama berkumpul lagi. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersama-sama. Kita mau satukan hati, kita mau menaikkan pujian yang terbaik. Kita mau masuk gerbang Allah. Sebab kita tahu Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sama-sama katakan dengan penuh pujian, dengan penuh semangat. Mari masuk gerbang Allah pada hari ini.
soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Come on, let's sing one more time. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great, heart is kind. For all of Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. One more time, say, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mengucap syukur atas kesempatan yang indah dapat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang membutuh dukungan doa ataupun Anda yang membutuh konseling, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara.
Mari kita semua mau berdoa untuk mendukung kebutuhan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa ya Bapa untuk kebutuhan jemaat saat ini dimanapun berada. Jemaat yang sedang sakit ataupun masa pemulihan, kami percaya ke dalam tangan-Mu dengan bilur-bilur-Mu saja Kau telah sembuhkan ya Bapa. Kau pulihkan sehingga kembali dapat beraktivitas dengan normal Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapa yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikan ide, kreativitas agar dapat mendapatkan lahan yang baru sehingga terjadi pemulihan ekonomi dalam keluarga. Kami juga Bapak mau berdoa untuk pemulihan rekonsiliasi keluarga, hubungan antara suami dan istri, untuk orang tua dan anak, dan juga hubungan sanak famili. Kami percaya hanya ada dalam nama-Mu Yesus Tuhan di dalam tengah-tengah keluarga, sehingga terjadi rekonsiliasi ya Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur atas pemulihan, kesembuhan jemaat yang sakit. Kami percaya Bapak, Kau memberikan mukjizat tepat pada waktunya. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk jemaat yang saat ini sampai hari ini ya Bapak, dalam masa pandemi bisa beraktivitas, bekerja. Atas berkat-Mu Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan. Bapak, kami mau tutup bungkus bangsa kami, negara kami, Indonesia tercinta. Kami percaya ke dalam tangan kepemimpinan Bapak Jokowi beserta wakilnya Kiai Ma'ruf beserta jajarannya. Kami percaya ya Bapak, terjadi pemulihan ekonomi di dalam segala industri, baik sektor perdagangan ataupun sektor yang lain. Kami percaya ya Bapak, Kau berikan tangan-tangan yang cakap untuk terjadinya pemulihan ekonomi di bangsa ini Bapak, atas dampak pandemi. Bapak, kami juga berdoa untuk tenaga medisnya yang saat ini ya Bapak, untuk virus yang baru saja ada di Indonesia, virus Omicron. Kami mau tangking, kami mau tolak dalam nama-Mu Yesus Tuhan, sehingga virus ini tidak berlaku, virus ini tidak menjadi hambatan, tantangan dalam kehidupan setiap kami Bapak. Bapak, kami mau tutup bungkus juga untuk keamanan bangsa dan negara kami. Kami percaya Kau berikan roh kekompakan kepada TNI dan Polri, sehingga bangsa kami tetap kokoh, tetap kuat, dan dijauhkan dari roh-roh pemecah belah bangsa. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan yang sempurna sepanjang tahun ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah.
Yesus Raja, Yesus yang kami sembah. Oh, haleluya. Shikiara Shikiara Bakayara Shikiara Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir melalui setiap pujian penyembahan kami dimanapun kami berada. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Kami percaya, kami dikuatkan, kami diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, pada ibadah tutup tahun ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ingin berbagi satu kesaksian yang luar biasa. Menjadi tema khotbah kita hari ini adalah total obedience. Silakan Oci. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Saya Ari Senjaya dan istri saya Ibu Alin akan bersaksi bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan saya dari sakit COVID-19 yang cukup berat. Total di saya di rumah sakit adalah 51 hari dan 30 harinya ada di ICU. Dan di dalam ICU itu saya 13 hari tanda kutip saya dimatikan. Dipasangin ventilator, dipasangin tracheotomy yang di leher yang dibolongin karena saya punya dahak dan batuknya begitu kuat dan sampai dibolongin. Kemudian waktu saya dipasangin ventilator saya tidak sadar. Nah, di dalam saya tidak sadar itu, di alam bawah sadar itu ada beberapa kejadian dalam hidup saya. Yang pertama adalah ada firman Tuhan yang berkata, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal apa yang aku katakan engkau tidak lakukan?" Setelah saya sembuh, saya cek adanya di Lukas 6 ayat 46. Kemudian pada saat itu saya bilang, "Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mungkin ada firman Tuhan yang belum saya menjadi pelakunya Tuhan. Ampuni saya." Saya responi pada saat itu juga. Kemudian ada sebuah lagu yang selalu terngiang-ngiang di dalam alam bawah sadar itu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya mau melihat pelangi kasih Tuhan. Mulai dari saat itu saya ada pengharapan bahwa Tuhan sanggup sembuhkan saya. Tuhan mau sembuhkan saya. Kemudian di dalam perjalanan waktu saya dibawa alam sadar itu, bukan hanya 2 hal tadi, ada juga teman-teman saya, kenalan saya yang sudah meninggal itu datang pada saat itu, ya, yaitu 2 orang, 1 pria, 1 wanita, semuanya teman saya, semuanya saya kenal. Kemudian ada sebuah topeng yang begitu seram, begitu menakutkan. Saya tengking dalam nama Yesus di alam bawah sadar saya, kemudian itu hilang. Kemudian setelah 13 hari saya baru sadar. Setelah 13 hari dimatikan, tanda kutip, ya. Jadi, nah, setelah sadar saya melihat disitulah butuhnya iman. Iman sangat berkaitan dengan imun, ya. Iman yang pertama adalah kita mesti imunitas tubuh kita harus bagus, yaitu olahraga, pola makan yang sehat, dan sebagainya. Yang kedua adalah imunitas jiwa. Bagaimana kita punya pikiran, hati kita, seluruh aspek kehidupan kita selalu harusnya kita sesuai dengan firman Tuhan, ya. Perkatakan firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana imun roh, yaitu datang menyembah kepada Tuhan, datang intimasi dengan Tuhan, berbahasa roh, penyembahan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya saya bisa survive. Itu juga salah satu iman saya kepada Kristus. Di satu sisi saya beriman, di sisi yang lain saya berserah sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan saya hidup untuk kedua kali, sehingga saya boleh pulang ke rumah. Tapi selanjutnya saya mungkin diperlengkapi oleh kesaksian istri saya. Saya persilakan Ibu Alin. Shalom semuanya. Saya percaya ini semuanya karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan dan mujizat Tuhan yang terjadi pada suami saya. Nah, setelah begitu udah 5 hari dia diminta ke high care, terus saya berapa hari kemudian saya pulang, tapi dalam keadaan positif saya pulang ke rumah. Akhirnya saya sangat-sangat stres karena si Pak Ari itu di ICU, dokter udah bilang sama saya akan tidurin dia 13 hari katanya gitu. Terus udah dokter itu setiap saya update kondisinya, kelemahannya, dokter suruh siap-siap ya Bu, kita berdoa ya. Itu yang membuat stres dan saya depresi dan saya tidak bisa makan, asam lambung saya naik. Karena kenapa? Saya punya trauma. Tahun 2020 adik saya meninggal bulan Mei dan suaminya nyusul Desember. Tapi mereka bukan COVID, autoimun. Dan Januari tanggal 26 Januari cium saya meninggal COVID. Akhir Januari kami berdua kena COVID. Itu yang membuat saya trauma dan saya begitu banyak traumanya. Saya stres. Akhirnya saya saya ada di komunitas gereja, komunitas komsel, komunitas wanita bijak, semuanya. Saya telepon sama mereka. Mereka sangat membantu dan menguatkan. Saya pikir kalau kita hidup ya tanpa komunitas, tak hidup sendiri gitu, bagaimana jadinya dalam keadaan kita begitu? Semua orang pasti bukannya nggak bisa nolong, tapi kita butuh itu teman komunitas untuk mendengar saya punya cerita, mendengar saya punya keluhan, beberapa teman gitu di komunitas gitu. Akhirnya terus saya melihat karena saya nggak bisa tidur, saya melihat catatan Pak Ari. Catatan Pak Ari itu ada tentang iman, pengharapan kasih. Saya udah siapin semua perlengkapan Pak Ari untuk pakai di peti mati. Dia punya jas, dia punya celana panjang, dia punya kaos kaki, semuanya. Akhirnya saya dengar udah ada iman begitu. Saya bilang begitu, Tuhan saya nggak mau ya, saya mau dengan iman.
dengan iman, walaupun saya tidak melihat, tapi saya percaya. Namun saya tidak melihat, saya percaya. Akhirnya tuh bajunya saya gantungin semuanya, sepatunya saya keluarin. Setiap malam saya nggak bisa tidur, saya pakai kertas folio, saya tulis, Pak Ari sembuh. Saya bersyukur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, dan Alin sembuh, Alin sehat. Terus saya tulis dengan segitu, dengan iman saya tulis. Terus ada satu hal yang saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus kalau boleh Pak Ari kasih kesempatan untuk pulang lagi ke rumah sini bersama-sama saya, dan mungkin dalam beberapa waktu ada Pak Ari di kebersamaan, saya kurang menghargai kebersamaannya. Akhirnya saya pulang, dia pulang gitu ya. Saya bersyukur, saya minta maaf, dan saya bersyukur ya kalau semua itu mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Saya bersyukur dalam nama Yesus. Ya, Bapak Ibu. Oke. Yang membuat saya tertarik dengan kesaksiannya Pak Ari Sanjaya dengan Ibu Alin adalah pada saat Pak Ari di dalam pengaruh anestesi, yaitu ditidurkan ya, dibuat tidur di alam bawah sadar, dia mendengar suara Tuhan, dan itu Tuhan sendiri yang ngomong. Kita lihat ayatnya. Lukas 6 ayat 46. Di situ disebutkan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukan, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Perhatikan, ayat ini menarik. Tuhan sampai ngomong begitu kepada Pak Ari, sedangkan saya sudah minta izin kepada Pastor Budi untuk minta Pak Ari videonya diputar di ibadah kita pada sore hari ini. Dan Pastor Budi bilang bahwa Pak Ari itu tipe orang yang baik dan sangat rajin pelayanan. Bahkan sampai dia kena COVID itu usianya 74. Di tahun ini dia usia 75. Waktu itu dia belum ulang tahun karena bulan Januari. Dan dia rajin jadi asyir. Dia rajin jadi pendoa. Ngomong Lukas 6:46 kepada Pak Ari. Nah, artinya kita rupanya masih ada yang belum kita lakukan. Belum finishing well. Jadi hari ini kita mau belajar yang namanya total obedience. Apa sih definisinya ketaatan dalam Alkitab? Ketaatan kepada Tuhan berarti mendengar, percaya, tunduk, berserah kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, berapa banyak ayat yang kita sudah baca? Apakah kita sudah melakukannya? Pastinya termasuk saya, ada aja yang ketinggalan. Nah, jadi berarti kita masih punya waktu untuk taat melakukan semua firman Tuhan. Apalagi sekarang di akhir tahun 2021. Kita diizinkan Tuhan memasuki tahun 2022 bukan untuk bersantai-santai, tetapi untuk melakukan ketaatan. Ketidaktaatan punya resiko yang besar dan sangat merugikan hidup kita. Ayatnya ada di Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kalau baca ayat ini jujur semua pasti akan merasa takut. Karena ayat ini betul-betul tegas. Cuma ada dua pilihan. Mau diberkati Tuhan atau mau hidup di bawah kutuk. Tapi kunci diberkati Tuhan sederhana. Kita mau mendengarkan perintah Tuhan, tetapi tentunya juga melakukannya. Kalau kita kena kutuk karena kita hanya mendengar perintah Tuhan, tapi kita tetap menyimpang, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan mengikuti Allah lain. Allah lain di sini nggak sekedar penyembah berhala, tetapi juga berhala itu macam-macam, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang salah yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Hati-hati, makanya saya berpikir ini hal yang serius. Lalu bagaimana soal ketaatan?
ketaatan yang Tuhan minta. Ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman. Seorang hamba Tuhan mengatakan, obedience without faith is possible, but not faith without obedience. Artinya pada saat kita bicara iman, otomatis kita akan menjadi orang yang taat. Tetapi tidak semua ketaatan menunjukkan iman kita. Karena bisa saja kita taat bukan karena kita beriman kepada Tuhan, karena kita taat ada tujuan lain atau motivasi tertentu sehingga kita melakukan sebuah ketaatan. Contohnya, siapa tahu kita pengen diberkati Tuhan dan dengan tujuan itulah kita menjadi orang yang taat. Sebetulnya taat di sini motivasinya harus benar. Kita ingin melakukan ketaatan bukan dengan motivasi yang salah, tetapi dengan iman kita akan mewujudkan ketaatan dengan benar. Kita akan belajar pada malam hari ini. Ketaatan tidak bisa separuh atau sebagian. Ketaatan sebagian itu sama saja dengan tidak taat. Ketaatan harus segera dilakukan. Kalau namanya taat itu bukannya menunda. Ketaatan itu adalah menuntut totalitas hidup kita. Jadi kompleks. Yang namanya ketaatan itu adalah seluruh aspek kehidupan kita. Di Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus sudah memberikan teladan tentang praktek ketaatan yang sempurna. Mulai dari dia lahir ke bumi yang kita peringati di hari Natal, sampai dia mati di kayu salib, itu membuktikan ketaatan Tuhan. Ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Sekalipun pada saat Yesus hidup di bumi, banyak sekali yang menentangnya. Tapi dia tetap fokus kepada tujuannya, yaitu melakukan perintah Bapanya di surga. Jadi Yesus tidak berhenti berkarya dan melayani, sekalipun banyak tekanan dan penderitaan yang dialaminya. Hidup Yesus tidak terkonsentrasi pada penderitaan, tetapi kepada ketaatan. Di saat dia taat, itulah dia menjalani kehidupannya, yaitu goalnya mencapai apa yang Bapa kehendaki dalam hidupnya. Jadi ketaatan itu punya tujuan, tentu tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan tujuannya adalah untuk kita supaya karir kita meningkat, supaya kita diberkati. Itu otomatis akan datang kepada kita saat kita taat karena mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi berkat Tuhan pun akan mengalir karena janji Tuhan. Bila kita taat, otomatis kita akan diberkati. Jangan dibalik Bapak Ibu, untuk mendapatkan berkat kita taat. Jangan itu, kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus rela taat sampai mati di kayu salib karena dia mengasihi kita. Jadi bukan karena tujuan lain. 1 Yohanes 2 ayat 3-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tanda kita mengenal Allah yaitu kita menuruti perintah Bapa kita di surga. Kita sering menyebut Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita selalu setiap hari berdoa, selalu juga menaikkan doa kita di dalam nama Yesus. Tapi saya bertanya, saya mulai berpikir gara-gara kesaksian Pak Ari Sanjaya, sampai hari ini saya juga pelayanan. Pertanyaannya, apakah saya sudah mentaati seluruh perintah Tuhan? Pasti sesekali, bahkan mungkin beberapa kali, saya juga diikuti keinginan daging saya. Itu yang membuat saya selalu minta ampun setiap hari, bertobat setiap hari. Jangan sampai keterusan saya dipimpin oleh kedagingan saya. Atau mungkin sesekali saya muncul rasa khawatir, dan rasa khawatir itu mengubahkan tujuan hidup saya. Jadi kita harus terus belajar setiap hari. Nah, ada 4 prinsip yang saya mau bagikan di akhir tahun. 4 prinsip
total obedience kepada Allah yang sangat penting untuk dipahami sehingga kita siap memasuki tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022. Kita tidak pernah mengerti semakin baik atau semakin buruk, atau apa ada sesuatu yang terjadi di luar dari yang kita pahami, kita nggak pernah tahu. Tetapi kunci kita sukses di tahun 2022 nggak ada tawaran lain kecuali total obedience. Karena itu adalah kunci dari pertumbuhan rohani. Semakin rohani kita kuat, kita akan menjadi orang-orang yang tak tergoncangkan. Orang yang betul-betul bertahan di masa-masa sulit. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang tak tergoncangkan kalau kita tidak pernah taat kepada perintah Tuhan? Nah, oleh karena itu mari kita belajar. Ini belum terlambat untuk mempraktekkan total obedience di tahun 2022. 1. Ketaatan selalu dilandasi kasih, Bapak Ibu. Jangan ketaatan dilandasi hal lain. Jangan ada motivasi udang di balik rempeyek atau ada tujuan lain. Ketaatan dilandasi kasih. Kedua, ketaatan adalah tindakan ibadah. Jadi, nggak ada gunanya kita rajin beribadah, tetapi dalam hal firman Tuhan, kita bukan pelaku firman. Jadi cuma rajin ke gereja aja supaya kita bersosialisasi, bisa aja kita supaya bergaul dalam lingkungan teman-teman, kita bisa senang, tetapi bukan itu. Tujuannya ketaatan ibadah adalah betul-betul kita beribadah kepada Tuhan. Ketiga, ketaatan berdampak melimpah kasih karunia Tuhan. Itulah janji Tuhan pada saat taat. Kasih karunia Tuhan betul-betul Tuhan curahkan untuk kita. Dan yang keempat, ketaatan itu lebih baik daripada memberi pengorbanan. Nah, kita bahas satu-satu supaya kita lebih paham. Yang pertama, tapi sebelumnya saya akan bagikan kita di akhir tahun ini, saya umumkan juga kepada seluruh jemaat CDC. Tema kita tahun 2022 adalah Grow in Grace. Bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Nah, kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, tentunya kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Dasarnya tetap sama dengan ayat yang kita pakai di hari Natal. Nah, jadi Natal tahun ini kita berdasarkan 2 Petrus 3 ayat 18. Dalam bahasa Inggris, rather you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Dalam bahasa Indonesia, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saya rindu Bapak Ibu, kita tidak diam di tempat. Kita adalah gereja yang baru berdiri. CDC bukan berdiri karena rencana manusia. CDC berdiri karena rencana Allah. Jadi saya tadi pagi waktu mesbah doa diingatkan kata Ebenezer. Ebenezer artinya kalau Allah sudah memulai, Allah tidak pernah bekerja tengah jalan. Allah selalu menyelesaikan sampai garis finish. Oleh karena itu supaya kita bisa sukses sampai garis finish, marilah kita hidup di bawah kasih karunia Allah dengan bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Kita akan lihat satu-satu supaya kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Pertama lagi tadi topiknya ketaatan. Ketaatan dilandasi kasih. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini sangat sederhana ayat ini, tapi maknanya sangat dalam. Kita mudah sekali mengucapkan aku mengasihi engkau Yesus. Tapi giliran ada ayat-ayat yang kita masih bisa tunda, giliran ada ayat-ayat yang kita nggak yakin, tiba-tiba ragu, khawatir karena kita melihat apa yang dilihat bukan pakai iman, ini semua sudah melanggar ketaatan sebetulnya. Jadi dasar utama dari ketaatan sebagai pengikut Kristus cuma satu, adalah kasih. Ketaatan bukan karena dipaksa, ketaatan bukan karena didasari ketakutan dihukum. Nggak seperti anak kecil, kalau dia takut dimarahin mama papanya baru dia nurut. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Sama dengan Yesus turun ke bumi karena Dia mengasihi kita. Yang kedua, ketaatan adalah tindakan ibadah. Ada di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal.
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu adalah suatu tindak ketaatan. Nah, ibadah itu tentu apalagi sekarang di zaman online ya. Mau kita ibadah nggak ibadah, bisa saja kita nggak ketahuan. Meskipun kalau sudah banyak yang kenal pasti dicari oleh carousel leadernya. Kemana ya si A, si B kok nggak kelihatan. Tetapi saya mau bagikan, bukan karena ibadah itu untuk di absen Bapak Ibu. Ibadah itu adalah satu tindakan ketaatan kita juga kepada Tuhan. Jadi meskipun tidak ditanya, meskipun tidak dicariin, meskipun tidak ketahuan, saya rindu kita semua tetap beribadah karena sebagai bukti ketaatan kita. Yang ketiga, ketaatan berdampak melimpahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi 2 Korintus 9 ayat 13 dan 14. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa bukti kalau kita hidup di dalam ketaatan, pasti kasih karunia melimpah. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, yang namanya kasih karunia itu bukan sesuatu yang enak terus-menerus. Bisa saja Tuhan izinkan kita tetap masa sulit. Seperti saat ini kita alami misalnya. Seperti tadi Pak Ari Sanjaya tetap masuk dalam proses diizinkan sakit COVID sampai dirawat 51 hari, nyaris 2 bulan di rumah sakit dan 30 harinya di ICU. Bisa dibayangin nih 30 hari di ICU. Nah, hal-hal seperti itu saya berpikir kalau Pak Ari yang berumur 74 tahun, Tuhan izinkan pulang ke rumah bersama istrinya dalam keadaan sehat, itu betul-betul anugerah. Berapa banyak orang yang usianya lebih muda dipanggil Tuhan karena kena COVID. Tetapi semua itu adalah misterinya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kenapa kita masih diizinkan hidup. Kenapa kita dipanggil pulang. Hanya Tuhan yang tahu. Yang penting kita semua tidak ada yang tahu. Tetapi percaya sama saya, kita hidup di bawah kasih karunia Allah sampai detik ini. Dan kita siap tetap hidup di dalam kasih karunia Allah untuk masuk tahun 2022 apapun yang kita hadapi. Dan itu tidak akan membuat kita sangat-sangat terpuruk. Karena apa? Allah lah yang menyertai kita. Jadi di sini pada saat kita melayani Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Di saat sakit pun kita tetap melayani Tuhan. Percaya kasih karunia Allah tetap menyertai kita. Yang terakhir, poin keempat tentang ketaatan. Ketaatan lebih baik daripada memberikan korban. Banyak orang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, baik dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk apa saja, bahkan uang kita. Dan dipikir itu sudah cukup, ternyata tidak. Ada satu yang Tuhan tuntut di atas itu semua adalah ketaatan. 1 Samuel 15 ayat 22-23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ayat ini juga serius, saya membacanya berkali-kali. Tuhan memang suka kita menaikkan korban syukur. Tuhan suka kita mempersembahkan korban bakaran waktu di zaman perjanjian lama ya. Dan di zaman perjanjian baru kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan apa saja yang kita miliki karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi satu hal Tuhan ingin katakan, di atas itu semua ketaatan lain Tuhan minta dari kita. Mulai dari setia dalam perkara kecil
sampai setia dalam perkara segala hal yang kita perlu lakukan untuk Tuhan. Jadi itu jauh lebih penting. Pada saat kita setia, pada saat kita taat, segala-galanya akan mengikuti. Tapi kalau kita melakukannya bukan karena ketaatan, tetapi karena ketakutan, kita akan menjadi orang yang tidak diberkati. Jadi sekali lagi, 4 prinsip total obedience kepada Allah yang sangat penting untuk dipahami. 4 ini ingat Bapak Ibu, renungkan. Bisa kita renungkan setiap hari. Apakah kita sudah taat dilandasi dengan kasih? Kedua, apakah kita sudah taat sebagai tindakan ibadah kita? Apakah kita taat, otomatis kita akan berdampak melimpahnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ketaatan lebih baik daripada memberi pengorbanan. Satu hal, saya sendiri mengalami ketaatan yang Bapak Ibu udah sering dengar. Begitu banyak proses perjalanan hidup saya. Begitu banyak keinginan daging saya yang saya lebih pilih untuk prioritaskan. Tetapi kembali lagi, pada saat saya renungkan kasih Tuhan, pada saat saya renungkan kematiannya di kayu salib, apa alasan saya untuk tidak taat? Saya tidak menemukannya, kecuali saya mau berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau jadi anak Tuhan yang taat. Karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Engkau sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah alasan kita harus taat. Bapak Ibu, hari ini di akhir tahun 2021, tahun sepanjang tahun yang juga tidak mudah. Saya percaya banyak pengalaman suka dan duka, bahkan yang sangat dalam pedih pun terjadi di tahun 2021. Bahkan mungkin saya percaya di antara Bapak Ibu ada yang masih merasa sangat pilu dan pedih bila mengingat masa-masa sulit di tahun 2021. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Kita akan menghadapi tahun 2022. Tentunya kita lebih taat, maka kita akan lebih kuat bersama dengan Tuhan. Tidak peduli apa yang terjadi di tahun 2022, karena kita perlu ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mengerti arti taat ini untuk di tahun 2022 kita grow in grace, bertumbuh di dalam karunia Tuhan melalui tindakan sederhana, yaitu total obedience. Dengan ketaatan ini kita akan siap menghadapi tahun 2022 dengan tidak perlu ragu dan khawatir. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk kembali lagi merenungkan apakah tahun 2021 kita sudah lewati dengan taat atau masih banyak yang kita belum lakukan. Saya percaya Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk terus maju dengan hati yang murni. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana hari ini adalah malam terakhir di tahun 2021. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, dan kami mau membalas kasih-Mu hanya dengan ketaatan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak membutuhkan apapun dari kami. Engkau Allah yang mengasihi kami tanpa memandang apapun yang kami miliki. Kami hanya mau memberikan diri kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau taat kepadamu. Karena Engkau adalah satu-satunya Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengenang dan mengingat terus kasih Bapa. Engkau sudah turun ke bumi untuk itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, silakan ambil anggur dan roti atau hosti perjamuan kudus. Silakan yang sudah disiapkan.
Mari kita pegang anggur perjamuan kudus dan hosti atau pengantinya, atau apa saja yang Bapak Ibu ada disediakan di rumah, bisa air putih atau teh tawar, untuk kita sama-sama merenungkan kasih Bapa. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa untuk perjamuan kudus kita. Tuhan Yesus, pada malam hari ini, terakhir di tahun 2021, tidak habis-habisnya kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur di tangan kami. Ini adalah bukti kasih Allah. Dan kami mau selalu mengingat kasih-Mu ini. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat untuk menguji hati kita masing-masing. Inilah kesempatan kita meninggalkan tahun 2021 dengan tidak membawa hal-hal yang tidak berkenan. Buang segala kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan, luka di hati kita. Semuanya lepaskan, buang di dalam nama Yesus. Kita tidak mau membawanya masuk tahun 2022. Kita mau meminta hati Kristus. Kita minta hati yang bersih. Segala yang tidak berkenan kita lepaskan pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa roti di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang sudah dipecahkan untuk kita dipersatukan kembali sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah setiap saat. Dia selalu dekat dan ada di dalam diri kita. Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita percaya bahwa anggur atau apapun yang ada di tangan kanan kita adalah darah Yesus yang sudah tercurah untuk mengampuni dosa kita, menguduskan kita semua, mengangkat kita menjadi anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena kita adalah umat Allah, kita percaya ini adalah cawan perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus yang akan dimeteraikan selama-lamanya dalam hidup kita. Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur pada malam hari ini
Engkau Allah yang juga menyertai kami sampai detik ini. 2021 sudah kami lalui dengan penyertaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kami tidak perlu takut dan gentar menghadapi tahun 2022. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur pada malam hari ini. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kesempatan untuk kami terus bertumbuh di dalam anugerah-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu, Bapa. Pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua ya pada malam hari ini, karena kami bersyukur untuk kasih yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah tutup tahun via Zoom hari ini. Pastinya kita diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani dengan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman, hari Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022, ibadah CDC online via Zoom akan dilaksanakan jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Muda Bapak Krisnanto Triwijaya. Saatnya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Anda dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Untuk hari ini ayatnya yang saya akan bagikan di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah atas kami. Kami juga mau ya Bapa memberkati persembahan kami. Kau kuduskan atas persembahan kami agar menjadi pelebaran kerajaan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Percaya bahwa gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling memperdulikan. Penuh kemegahan, ya Yesus Tuhan. Penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kala. Saudara dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di dalam layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok, usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap kami dapat mengenal lebih lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you on first Sunday 2022. Bye! Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan juga mengakhiri tahun 2022 yang tinggal beberapa jam lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk
hari ini, di mana kami masih bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Engkau. Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau Allah yang sudah memelihara kami sepanjang tahun 2021, sekalipun di dalam melewati lembah kelam, sekalipun dengan berkat yang melimpah, apapun yang kami alami, Engkau Allah yang tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan untuk kami siap menghadapi tahun 2022. Engkau Allah yang setia, dan kami jadikan kami umat-Mu yang taat di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa dalam kehidupan keluargamu, pribadimu, pekerjaanmu, apapun pula yang kau lakukan. Tuhan melimpahkan dengan berkat dan keberhasilan, dan juga cinta kasih dari Yesus Kristus menyertai setiap langkahmu, dan juga penyertaan Roh Kudus selalu menjadikan kekuatan dan penghiburan bagimu sepanjang perjalanan hidupmu, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.